Ya Habibi ya Muhammad. Bapak Ibu yang sekalian, saya persilakan nanti dengan alat-alatnya. Sebelum acara kita mulai, kami akan memberikan sebuah undangan dari panitia undangan ini. Peringatan Isra Nabi besar Muhammad SAW, Langgar Abdul Rahman yang beralamat di RT 21 Rumah Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sekalian, Ikhwan berakhir pada hari Senin malam Selasa tanggal 17 ke 18 Rajab waktu pukul 20 kita sampai selesai bertepatan dengan Fathur Rahman RT 21 atau Langgar Mahful Al-Mahful dengan penceramah Ustaz Haji Syekhul Rahman dari SMSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru agama, ustaz dan ustazah, wabil khusus al-ustaz al-muhtaram Kiai Haji Usbi Rusdi, pengasuh pondok pesantren Nurul Muhyiddin Tanah Laut, selalu penceramah pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tangisun atau yang mewakili, serta para komunikasi Bapak dan Ramil dan juga Bapak Kapolsek yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Gunung Makmur beserta jajaran perangkat desa. Yang sama-sama kita hormati yang berdiri tengah kita Bapak Dr. Haji Sukamta, mantan Bupati Tanah Laut yang juga berkenan hadir. Yang kami hormati para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah pada malam hari ini kita bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka acara memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW beserta dihadirkan dengan haul Abadul Sekumpul yang ke-19.
Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum ulun bacakan susunan acara pada malam hari ini, ulun mewakili dari panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Guru Kiai Guru Usmi Rusdi yang berkenan memenuhi undangan dari panitia penyelenggara. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa menjadikan berkah kepada kita semuanya. Apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh warga Dusun Sungai Tuban yang telah menyumbangkan sebagian hartanya dan juga meluangkan waktu, tenaga pikirannya sehingga acara kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Billahi ta'ala wa bisyafati Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Masuk segala selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Syarifuddin kepada beliau maupun tempat kami sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu.
الدنيا
Shadaqallahul Azim. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Syarifuddin. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Masuknya acara yang sebenarnya itu acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Usmi Rushdi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin Tanah Laut. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul, berjamaah, beriktikaf di dalam ini masjid dengan niat yang sama, maksud dan tujuan yang sama, yaitu mentaklimkan, membesarkan dan memuliakan, memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpul berjamaah kita, beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dipandang rahmat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Salawat teriring salam tiada henti-hentinya, tertulah terlimpah selalu kepada junjungan kita, maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wa hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidz dan asatizah, para tatuha masyarakat yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya, dan yang sama-sama kita hormati pula Bapak Dr. Randus Haji Sukamta, yang alhamdulillah beliau pada malam hari ini ikut hadir di dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila tiba bulan Rajab, maka seluruh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus orang-orang aswajah, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ini mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di kota-kota sampai di pelosok pedesaan, di kampung-kampung. Untuk apa ini semua? Tidak lain dan tidak bukan karena takzim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingat akan sebuah hadiah yang sangat begitu berharga yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa kewajiban sembahyang 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bulan Rajab termasuk 4 bulan yang Allah muliakan. Maka di bulan Rajab ini pula para ulama menganjurkan kepada kita untuk banyak berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena bulan Rajab ini disebut oleh Nabi Ar-Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban kata Nabi adalah bulannya aku. Wa Ramadan, sedangkan bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulannya umatku. Maka ujar para ulama, karena bulan Rajab adalah bulannya Allah, maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, barik lana fir Rajab, berkahi umur kami di bulan Rajab, berkahi umur kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan mulia, bulan Ramadan. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kita disuruh banyak membaca doa ini ketika kita ditemukan oleh Allah dengan bulan Rajab yang mulia ini. Jadi ada amalan kita, banyak meminta berkah kepada Allah di dalam bulan Rajab ini. Banyak meminta berkah umur di dalam bulan Sya'ban, dan meminta pulang lawan Allah agar disampaikan umur ke bulan Ramadan, itu bulan umat Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering sudah para guru-guru kita, ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita mengajarkan, menceritakan peristiwa perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bulan Rajab hampir sebulanan, langgar masjid surau, musalla, majelis ta'lim memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena malam yang paling mulia bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi. Sedangkan malam yang paling mulia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama adalah malam maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Nabi kita lahir malam Senayan 12 Rabiul Awal itu adalah malam yang paling mulia lawan di kita. Karena apa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu dilahirkan untuk jadi rahmat bagi alam semesta. Karena Nabi lahir jadi rahmat lawan kita, maka kita wajib bersyukur. Sedangkan malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah malam yang khusus kemuliaannya bagi Nabi. Tetapi bukan berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak merasakan akan Mi'raj. Bisa bagi siapa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil minum dulu lah. Ini ada banyak kopi, ada banyak susu. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi, di dalam perjalanan Nabi ini merasa kehausan.
Ada ini guru namanya sekarusan. Nabi kausan sangat dahaga. Lalu malaikat Jibril membawakan 2 gelas, satu riwayat. Riwayat yang lain 3 gelas. 1 gelas berisi banyu arak, 1 gelas berisi banyu susu. Susu. Jadi Nabi ini memilih banyu susu. Diminum oleh Nabi banyu susu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak belum minum susu susu di rumah kita karing. Harga susu pada larangan turun terus. Mantap krisis dan kayak apa kita tantap susu turun kada mau naik. Itu nyaman ini. Jadi Nabi minum banyu susu. Riwayat yang lain memadahakan sebutingnya banyu madu. Jadi ujar buah di sini saja mah dari guru madu. Ujar guru di mana orang anak meminandui antara madu palsu lawan madu asli. Saya ingat dulu, ujar guru pilihnya madu palsu itu kok buat dalam kulkas. Ini mengaristal. Nah, gula putih. Nah, pina karas. Banyak tuh beberapa botol di rumah. Jadi kristal. Nah, saya ingat dulu juga kayak gitu Pak, mentah tahu itu madu asli teman-teman. Kaji Abdul Habib itu mana? Jadi ujar guru, Muhammadiyah lawan ulun, tahu jerusul kaji Abdul Hamid, dulu nanti Muhammadiyah ulun. Pokoknya jadi ngaran madu asli itu, bila dibawa ke rumah, tahamburan piring, tambur, kulkas belah, mesin cuci pagar, nanti ada dari makan, madu dibawa ke rumah. Oh, kasih itu sekalinya tafsirnya. Ini kisah beginian, kita ada ada juga Nabi ini tetamu beginian. 2 nang Nabi tamui beginian. Itu pertama beginian nang berpakaian semua perhiasan nang pernah Allah jadikan di atas permukaan bumi untuk beginian itu dipakai di beginian ini Pak. Bersingsing bajuna pagalangan. Jadi semua perhiasan-perhiasan yang Allah ciptakan untuk beginian yang pernah ada di dunia ini itu dipakai oleh beginian itu tadi. Lalu mengiau lawan Nabi Muhammad. Oh Muhammad, oh beginian mengiau tahu ya kan? Mau nongol lagi, nah ada maunya oh bapak ya pimpinan saya pak. Tak alapak nang lagi, bah, amunnya anak oh bebek, bebek punya ayam ada, ada handaknya. Muhammad memandang satu umat Muhammad. Nabi kada menghiraukan karena ada guru dia. Jibril kadang memberi instruksi. Dulu ada jinkir itu tak kita tenang, ada hirau-hirau lawan apa panggilan dunia itu merasakan guru ada di higa. Bina sopan dia kalau lakukan kata-kata asa ada aja guru di higa, asa ada aja guru melihat di sana. Bina kabar lakukan kata-kata itu. Lalu ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahukah engkau siapakah perempuan yang berpakaian tadi?
Nang seluruh perhiasan yang pernah Allah ciptakan untuk babinian dipakai oleh babinian itu tadi. Tahukah engkau wahai Muhammad? Ujar Nabi ulun kada tahu. Itu adalah perumpamaan dunia wahai Muhammad. Andai engkau menengok akan perempuan itu, niscaya kebanyakan umatmu akan condong kepada dunia. Tapi alhamdulillah digambarkan oleh Tuhan umat Nabi Muhammad bukan orang-orang yang banyak hubbud dunia, tetapi kebanyakan kita menjadikan dunia ini ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia ini tempat untuk bertanam kita sagan akhirat. Jadi apa aja yang kita tanam di sini untuk memanennya di akhirat. Jadi nangaran bujur-bujur ampun kita, ujar guru lah, guru malah jadi balik supaya kita ini kada tata lalu nang apa ujar kita kada terlalu ambisius dengan dunia ini. Nah, ini aja diingati aja dalam hidup ini. Ingatakan aja dengan ini. Kada tapi anu banget lawan dunia ini. Ada dunia titik untuk akhirat, ada dunia gunakan untuk impak akhirat. Itu bila ingat nang ini nah. Apa kiatnya? Kiatnya kayak ini. Nah, ketika nih misal hari ini tadi kita dapat rezeki nang luar biasa, rezeki nomplok lah. Taruhlah kita dapat duit hari ini rezeki 50 juta. Ini mendahkan nangaran dunia tuh pada di bawah mati ini dipikirkan, diumumkan oleh kita. Duit 50 juta itu tenang sidin dapat, ibu dapat tadi, acil dapat tadi, waktu lomba gerak jalan tadi. Nah, dapat misalnya duit 50 juta. Ibadah dapat duit 50 juta, sidin tak ingat, ya sidin cakap wah apakan sebagian ke masjid. Cakap ku beriakan hari ini lawan orang fakir miskin sedikit-dikit sejuta. Setelah sidin beriakan duit 50 juta tadi sejuta untuk wakaf, untuk sedekah, maka sisanya berapa ya? 49 juta. Lalu duit 49 juta nang milenium habang nene sidin ulah kipas nang kayak kipas babinian itu lah dapat seret. Kipas tok kana muha. Barikit dimuntung, barikit di hidung, ada obehina mati. Ayo pikirkan. Apakah duit 49 juta ini sidin bawa ke kubur? Nih akal jawabnya. Dibawa ada? Ada. Jangan laki ayo mai aku saya lawan nikah. Tapi mau ngompat ikam ke dalam kuburan aku ada kawan. Tinggal lagi duit 49 ini nah. Bukti setia aku lawan nikah. Nah 49 juta ini ku tukarakan kena kasapi. Tukarakan kena kendaraan pemotor. Bobo usaha kena. Mbaknya bobo begini pula nah. Belum menolong puluh hari sudah malam menghendak begini pulang sini pikirkan gue. Mas nang sakon 2 on itu mati kada dibawa. Apa nang ikam bawa? Nang kita bawa apa nang kita wakafkan, apa nang kita impakkan, apa nang kita sedekahkan. Ini nang kita bawa. Nang dibawa sini dari 50 juta di berapa? Sejutanya aja. Pikirkan aja sampai hari nang kayak ini. Bila ada dapat duit, ini belum tentu ini ku bawa ke akhirat. Maka supaya tak bawa ini ke akhirat, ku tarik ya. Sedikit, ku tarik separuh, ku tarik seperempat, ku wakafakan, ku sedekahkan. Inilah orang nang zaki.
Inilah yang disebut orang yang cerdas, yang mana dia memikirkan untuk kebahagiaan akhiratnya. Ini pula ada gambarannya dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan Nabi kita bertemu dengan satu kaum, satu kelompok komunitas manusia, lalakian babinian. Hari itu inya menanam, tengah hari sudah berbuah dan masa kamarian inya sudah memanennya. Hari itu menanam, hari itu juga memanen. Hari itu juga menanam, hari itu juga mengatang. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Apakah yang dilakukan oleh mereka itu hingga mendapatkan kemuliaan seperti ini?" Ujar malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mereka itu adalah gambaran umat pian, yang mana mereka menggunakan hartanya untuk berjihad fisabilillah, yang mana mereka menggunakan hartanya untuk berimpak di jalan Allah. Maka ketika dia impakkan, Allah akan gantikan sampai 700 kali lipat." Nah, ini sudah dicontohkan terus. Tafsir umat Nabi Muhammad ini dikisahkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumlah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dimasukkan Allah ke dalam surga, itu digambarkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad meminum banyu su. Besar nyaman susu ini bakal besar nyaman paham tak nyaman nih anak susu wah saya kalau rame nyaman kan ada susu nyaman nggak ada apa lagi Haji Abdul Hamid nyaman enggak ulun nih awam sidinnya hatinya ada keluar di lorong yang sama aja kayaknya keluar di lorong sama pak badan sana titik nih cuma pas urun keluar di rahim mama ulun sini keluar rahim mama sini cuma ngarannya bersaudara juga. Nah pengarannya saudara itu ada 3 Pak Ibu. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam. Siapapun orang Islam, al-muslim akhul muslim, al-muslim kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Muslim yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Kada boleh bakalahi beda pilihan kedua apa? Bakalahi mana boleh? Cuma kadang jangan kada pilih lah. Itu aja dosen dulu lah. Harus dipanjangin lagi nih Isra Mi'raj lain yang itu. Ada lagi persaudaraan itu yang disebut ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah biar kita berbeda-beda suku. Ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Bugis, ada suku Batak, ada suku-sukuan. Tapi diikat oleh satu kesatuan, Bhinneka Tunggal, berbeda-beda tetap satu yuk. NKRI harga mah. Wah ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Kada apa-apa kita beda bahasa kada apa-apa. Bahasa Banjar kayak ini, bahasa Jawa kayak ini, bahasa Sunda kayak ini, bahasa Madura kayak ini. Nah, bahasa Dayak kayak ini. Nah, bahasa Bugis kayak ini. Ayo silakan. Tetapi kita punya bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Cakap ada bahasa Indonesia ini Pak, ngalih bener ulun bebandir di sini. Nah, nongkon kene.
Bisa mau jadinya. Ini bisa beda-beda bisa depan diri kak. Dia bisa tidak bisa Jawa. Tapi menjawai bisa tak. Nah, dua sudah persaudaraan. Ada persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Nah ketiga, ukhuwah basyariyah. Saudara sesama manusia. Kan boleh dilupakan ini. Bagaimanapun namanya manusia itu sama pada keturunan anak Nabi Adam. Nah itu tak. Jadi ada misinya misi kemanusiaan sosial, yaitu saudara sesama manusia. Berhak mereka untuk ditolong, berhak mereka untuk dibantu karena sama pada manusia. Jangankan lawan manusia, lawan binatang aja kita disuruh mengasihi. Pak Bu, bahari gue ada bebinian, nak masuk surga karena binatang bebinian juga, nak masuk surga masuk neraka karena binatang bebinian juga. Bahari ada bebinian, ini masyhur kisahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang pelacur hidupnya hanya gunakan untuk menjajakan gitu. Itu panahnya jual. Pelacur. Tetapi ketika dia melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah taala ini pulang banggaran anjingnya pulang keharusan. Ujar si pelacur tadi berpikir di otaknya rasa kemanusiaan, rasa kemakhlukan Allah di hatinya ada. Mencintai, menyayangi akan makhluk Allah di hatinya itu ditimbulkan oleh Allah. Timbul malasinya. Sayang Tuhan nampak di hati si babinian pelacur tadi. Ujar si babinian tadi, bila aku nih kada mencariakan baju sekalinya minum anjingnya mati anjingnya. Maka karena kasih sayangnya kepada anjing, hakun bagian yang bercampur ke sumur, mengambil banyu dengan terompahnya, dengan salup sandalnya, suruh makannya. Akhirnya apa perempuan ini? Mati, dimasukkan Allah ke dalam surga karena kasih sayang kepada makhluk. Apalagi manusia. Kita kalau menolong orang jangan pandang. Lah anak menolong orang itu jangan melihat agamanya, jangan melihat sukunya. Apabila ini makhluk Allah Ta'ala, manusia, berarti saudara kemanusiaan lawan aku. Tolong. Ada orang tabrakan, ada di kita mana pun, bang tabrakan. Siapa itu? Islam kah? Ada apa? Ada di negara itu? Ada berarti ini ukhuwah sesama manusia. Anak beragama kayaknya, anak ada kah? Keyakinan kada sama kalau di kita. Apabila yang mendapatkan kesusahan pada waktu itu, naluri kemanusiaan kita akan menolong orang itu. Mungkin sebagaimana apa nanti ajarkan oleh guru kita, jangan engkau pandang satu kebaikan dan engkau anggap itu kecil. Boleh jadi kebaikan yang engkau anggap itu kecil, inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau meremehkan satu dosa kecil, karena boleh jadi satu dosa kecil yang engkau kerjakan itulah yang menyebabkan engkau dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi kadang dosa yang halus itu di sisi Allah, apabila sudah berhadapan dengan keadilan Allah, dosa benar benar. Secara syar'i aja ada di dalam syariat, ini dosa gana, ini dosa halus. Dosa gana itu ada nasnya, ada dalilnya, ada haknya, ada hukumannya bila melakukan itu. Itu dosa gana aja. Tapi di hadapan Allah, bila di hadapan keadilan Allah, ada yang halus dosa itu gana bertahan. Maka takutlah Anda, takutlah kita mengerjakan dosa, walaupun itu dosa kecil. Boleh jadi dengan sebab dosa kecil ini aku dimurkai oleh Allah, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jangan mengentengkan kebaikan yang kecil. Siapa dia bawa kap menolong orang duit 1.100 rupiah? Udah ada artinya ya, menurut kita 100 itu harus, tapi di sisi Allah tidak ada yang kecil. Maka jangan sepelekan duit 100 untuk berwakaf fisabilillah.
Namun sudah kita nangka ini gitu. Nah kedua, ada seorang babinian masuk neraka, padahal setiap hari ribuan rakaat salat sunat dia kerjakan, ayat-ayat suci dia baca setiap hari, dia beribadah kepada Allah, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, ayat-ayat Allah yang dia baca, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Perempuan ini dikatakan oleh masyarakat sebagai perempuan ahli ibadah. Tapi apa akhir hidupnya? Perempuan ini mati su'ul khatimah dengan sebab satu perbuatan yang dia lakukan. Apa? Dia berisi kucing imunan di rumah. Keasikan beribadah, kucing imunan di rumah tadi kada tak beri makani dan kada tak minumi, lalu kucing imunan di rumah tadi mati lantaran si ahli ibadah ini kada memberi makan dan minum. Dengan sebab inilah perempuan ahli ibadah ini dimasukkan Allah ke dalam neraka karena tidak ada kasih sayang dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita menyembelih itu ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim disuruh ke dada. Nah, ini tuh menyembelih ayam, ya kan? Menyembelih kambing, menyembelih sapi, kada boleh itu. Kada boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah disuruh membaca Bismillah, Allahu Akbar. Bila batisnya 4, 4 juga Allahu Akbarnya. Bila batisnya 3, 3 juga Allahu Akbarnya. Punya batisnya 2, 2 kali 2 Allahu Akbarnya. Hah? Bismillah Allahu Akbar itu menyembelih binatang kok. Sama dengan menyembelih Yahudi Nasrani yang malam Jumat kita kan. Hah? Udah jangan menyembelih bodoh Yahudi aja 70. Malam Jumat, malam itu apa ya? Malam Sanayan masuk aja nenek. Masuk aja nenek. Udah jangan menyembelih Yahudi dan Nasrani 70 malam ini. Ada boleh juga baca Bismillahirrahmanirrahim, dan boleh membaca Bismillah dum. Bocor gawang dan bacaan. Gol Bismillah. Ini ilmu juga. Praktikan gini di rumah, amalkan sekali-kali balangan. Pokoknya aja nang tumbuk satumbuk. Tokoi satu koi aja, longkuk salongkuk aja, Bismillah ada, yaitu setan umpat tanam saham di situ. Nah, umpatinya, ujar Sayyidina Abbas, tidak ada seorang laki-laki itu mensetubuhi istrinya, dia tidak membaca Bismillah, dia tidak menyebut nama Allah, maka setan ikut di atas kemaluannya laki-laki itu, dan setan ikut tanam saham di rahimnya istrinya. Nah, tuh lagi ada. Maaf ini. Maka bila kita sekali dah, kada Bismillah umpatnya bertengger di helm itu. Umpatannya juga pas lahir anak ya kasih si tangan kok. Allah karim. Nabi minum banyu susu tadi. Kulit dia ulang kan sampai barang habisnya ya kisahnya. Tapi Bapak Ibu, ujar Sayyidina Ali, aku kadang makai salawar dengan berdiri dan aku kadang minum susu pada hari Rabu. Jadi hari Rabu Sayyidina Ali kadang minum susu. Ada kita itu udah tahu Rabu Kamis ya. Oh, minum patut minum susu. Kok ami badalah kok. Apa itu bukan itu? Nah, Pak minum susu. Lalu susunya anak habis dikit lagi. Lalu dia malaikat Jibril, ya Rasulullah, benar apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah? Andai pian meminum khamar, maka umat pian condong bermaksiat kepada Allah. Andai pian terima minum akan madu, maka umat pian condong kepada
kecintaan akan dunianya. Nah tapi pian minum susu, maka umat pian terbanyak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab mengenai surga ya dan syafaat Nabi itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, itu disebutkan bahwasanya ujar Nabi, umatku itu akan Allah masukkan ke dalam surga sebanyak 80 saf dari 120 saf dari umat-umat Nabi sebelumnya sampai umatku. Jadi cikal bakal penghuni surga itu mulai anak cucu Nabi Adam, anak cucu Nabi Idris, anak cucu Nabi Nuh sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman kira manusia yang hidup terakhir di permukaan bumi ini dikumpulkan oleh Allah di satu padang dan mereka bersaf-saf. Berapa safnya cikal bakal penduduk surga hamba Allah Subhanahu wa taala ini? Jumlahnya ujar Nabi 120 saf. Satu saf itu perjalanan 500 tahun menuju saf yang lain. Jadi kita tuh menggunakan kendaraan yang cepat 500 tahun perjalanan, itu jaraknya tuh saf tadi. Jumlahnya berapa? 120 saf. Ujar Nabi, umatku 2/3 dari 120 saf ini nah Allah masukkan ke dalam surga. Jadi umat Nabi Muhammad itu 80 saf berataan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dari sinilah ulama aswaja, guru-guru kita, salafus saleh. Nah, ulama-ulama kita itu sangat hati-hati mulutnya ini mengatakan saudaranya yang bersyahadat dengan sebutan kafir, dengan sebutan syirik. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Ayo, umat Nabi Muhammad sudah dipadahi Nabi, umatku yang Nabi 80 saf masuk surga. 40 saf itu dibagi-bagi oleh umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Yusuf. Habis umat pada kantor 40 saf saja. Umat Nabi Muhammad 80 saf. Pembanyaknya kalau umat Nabi Muhammad masuk surga. Amun sedikit-sedikit umat Nabi Muhammad mengkafirkan saudaranya, sedikit-sedikit umat Nabi Muhammad mensyirikkan saudaranya, kemana ya gugurnya orang syiriknya? Ke surga ke neraka? Orang kafir itu kemana gugurnya? Surga neraka. Padahal ini bersyahadat, ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ia sembahyang, ia puasa aja, ia menjakat aja, paling kada zakat fitrahnya. Puasa, awal puasa, akhir puasa, hatam jadinya tunai, awal puasa, akhir puasa. Ujar orang guru menakun ikam nang berapa puasanya? Alhamdulillah guru aja tak banyak sehari pada mintu hak puasa. Sekalinya mintu hasidin awalnya puasa, akhirnya hanya puasa tak banyak sehari, balik 3 hari aja juga puasa si anak. Banget benar juga. Nah, ini dia sembahyang aja, walaupun sembahyang tahunan kan ada sembahyang mingguan, ada tahunan, ada tahunan tuh ya Idul Fitri, Idul Adha. Oh apa dahuluan sidin sok pamukaan tak pulang. Udah ulang Jumat tapi nak ada kali hatta sidin. Pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha sok pamukaan. Mencingking sidin. Bahkan umpat nang mau baca takbiran Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai yang sini tahunan. Jumatan pada kelihatan 3 bulan kaum ini kan kaum papinan duban dalam orang kampung ini anak-anak berjumat ada tahu kan kalau ini tahunan tuh tahunan bah sampai yang aja jusidin lah berjakat aja jusidin zakat fitrah. Mana pejakan mal kan ratanya kan ada juga di sini apa kebian manuri manudus sawit di sini. Nah mana di Jakarta kan jadi tukang dudus. Jangan ampun sawitnya nih Allah. Nya kelapa itu kan ada kelapa gana, ada kelapa muda, ada kelapa yang ada wali makan, kelapa kelapa sawit.
sama dimakan enggak. Nah, gawian mah kudu sawit. Nah, manuri getah. Ayo di bapak mah, di sini anak bajakan harta. Nang ada di sini baru ada mayo. Hah? Sampai yang dua di sini. Jahano. Puasa jahano. Yang ada tanganna burungan banyak, dudusan kada banyak sini. Puasa. Tanganna dudusan banyak, turihan banyak, pemilbahan banyak. Udah nang tank 5 liter itu tolak kadudusan. Oh banyak. Banget benar, bomi pulang ke tanah dus bomi. Itu saudara kita juga di hatinya ada Allah, di hatinya ada Rasulullah, di hatinya cinta akan Allah, di hatinya cinta lawan Rasulullah. Walaupun gagal halusnya itu kamu mau ukur Allah Taala lain kita. Allah Taala nama ukurnya. Nah, jangan kita bangga diri kita lebih baik daripada mereka itu, jangan. Begitu jangan bisa kebayangan harap unda juga. Nah, ini ujub nih salah pulang. Nah, kan jadi apa-apa pulang, kan jadi pahala pulang, jadi dosa pulang nanti kita. Amal kita diberikan Tuhan lawan di sini. Yakin ada di akhirat itu orang tuh beda jika biasa, berumrah kali biasa, bacakan amas kali biasa, zakat duit kali biasa, tiba-tiba ada pahala berhaji bacakan. Ada pahala berumrah, bingungnya, ya Allah ya Rabb, ulu kita bisa menggawi ini catatan nama ulun nah, mandudu sawi kurang, mencuntangan. Catatan amal sidin nih, nah, nyampun ulun nah, mamam bibir urang, tahu beginian, ulun biru dong kepada orang, nyabat kurang, nyabat air kurang, nyabat orang, nyabat laki orang, nyabat orang. Gawian ulun itu gibahnya kan asal ada, nah gawian berumrah ini. Asal ada anak gue bahagia ini nih. Oh sekalinya si di pas mati hapus dia mati si Allah nih tuh. Allah tukang kumpat itu hapus dia mati si maling itu. Oh ya. Sampai dengar si Allah dekat ampun Gusti malam. Kamu mau anu kok sawit kok setengah hektar kalau dipanen habis itu pang sekalinya kurang. Nong anu tuh aku palurekan anu kok nak betahku habis kadang kau lagi ditoreh itu pang sekalinya orang sudah mati. Makanya ujar Nabi uzkuru mahasina mautakum wala tazkuru sayi'ata mautakum. Ceritakan kebaikan orang yang mati, jangan engkau ceritakan keburukan orang yang mati. Amal ikam itu dipindahkan Allah lawan orang yang mati tadi. Habis pahala bahagia, habis pahala berumrah, habis pahala berzakat, ditransfer Tuhan kepada orang lain, nantinya gibah, nantinya fitnah, nantinya sambati tadi. Nah ini ada dua di kisah dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayak apakah kurangnya itu? Bila inya bersahadat itu saudaraku sesama muslim. Perkara inya beribadah ada beribadah, bukan urusan aku, cuma ada lawan aku kewajiban untuk mengingati. Oh udah sana sadang dan juhur. Ayo jadikan aja dulu jangan aku lagi nampu gerakan pinggang aja. Berdatang kamu pagi gue kamu jago juhur yang pinggang pada bujur lagi. Mulai juhur sampai ke asar. Umahan nyakanya nak mau balik kan dengan itu karena lana akmaluna walakum akmal lokum gawian nyawa cuma untuk sebagai saudara hanya main ingat dia innama anta muzakkir. Hai Muhammad, engkau aku utus hanya sebagai pemberi peringatan. Nabi itu diutus hanya untuk mengingati, ingati. Kita itu dua, kalau saudara kita ingati, bini kita, oh banyak dah sembahyang, oh abahnya sudah sembahyang. Aduh, samanya bawa padahal abahnya kan boleh, mau madahi laki itu kan boleh. Apalagi mana jadi laki? Ikan abahnya harus kayak ini, bila ada kayak ini kalau beli, itu mana campur malah jadi malahnya. Parah yang seminggu guling di luar. Oh pak dia tempat ini kacau bener. Tapi bagus ibu-ibu. Kadang-kadang suami-suami yang takut istri itu
Nah itu ini berperangai baik jadinya. Keuangan teratur. Maka datang, mana duitnya? Sini. Sini. Aku keperluan ini. Biar 5.000 aja berjalan keluar. Duitnya nanti 5.000 sedang kemana? Muka pintu habis. Ini kalau duduk di jablay ini kira ya. Jadi kan dia duduk itu 50.000, minta 25.000 jadi rokok diukur nang bini. Ini habisnya sekian. Biar rapi pada ini kan bagaimana ini. Binandu pada apa binian itu makanya Anisa Imadul Bilad. Berbinian itu adalah tiangnya negara. Ayo harap benar binian ini. Harap tujuan makanya itu bah hampa hidup kita nih. Coba kita lihat wakilan sakampungan rapi tidak? Ang binian sakampungan tidak dijualan. Nah itu nama kita handai kini nih. Kan jadi bebinian itu adalah keberkahan juga lawan di kita. Siapa yang sabar dengan ocehan bininya, dia sabar dengan cacian bininya, dia sabar dengan hinaan bininya, maka orang ini insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah sebagai walinya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dimamai oleh bini ada sedihnya, kenapa? Sedihnya ini akan maaf kami ini mamai malah pahit ini namanya habis tenaga ini abahnya ini manuli sini bahkan makin dimamai makin mengaruh duit sini dinya orang tua tuh dulu kan dilajari oleh orang tua di sidin ngali itu sidin radio buruk nih radio buruk dia aduin tak salah gelombangnya luput ada mau anak pandir ini luput frekuensinya ada anak lalu radio buruk orang tua Pak kita nang jadi kain ini tahu banget kayak Pak ini jadi mau ngecek jangan baca tasbih ini ya jangan baca salawat Allah karena kita banyak pada niat bersanang-sanang aja ini nah kayaknya ujung-ujungnya hanya diberi kabar kan Nabi itu basyirah wa nazirah memberi kabar gembira memberi kabar ketakutan juga tadinya namanya gembira itu ya ketawaan berudah kita senang hati hati senang itu ya surga baik nah nangaran senang itu ya surga nangaran makrifat itu ya senang ya himung hati ini himung aja berduit himung ada berduit himung berhutang himung ada berhutang himung juga himung itu senang ini nih yang ini nih dicari kita nih ibadah tuntung sembahyang himung atau waktu sembahyang himung jangan waktu sembahyang itu binasa berat ya ujung-ujungnya adalah nah lalu Nabi pun memberi kabar nazira kabar ancaman di mana salah satu kabar ancaman Nabi kita Muhammad SAW melewati kita dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita dilihatkan oleh satu kaum. Nah mana kaum itu mengambil batu nang ganal imbah itu dijatuhkannya ke kepala tak sampai pasrah kepalanya berlumuran darah dan inya mati dihidupkan pulang oleh Tuhan diambil pulang oleh inya batu nang ganal tadi dijatuhkannya pulang ke kepala tak telinanya sampai pecah mati pulang berulang-ulang kali seperti ini terjadi. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, gerakan apa yang dilakukan oleh kaum itu? Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, orang ini adalah gambaran umat dia. Kaum lalakian babinian yang menjatuhi kepalanya tadi sampai pecah lalu mati dihidupkan Tuhan jatuh pulang kepalanya sampai pecah mati pulang berulang-ulang kali itu adalah gambaran umat dia. Nang mana wahai Rasulullah inya mendengar azan dikumandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu
tapi inya kada mengerjakan sholat. Muhammad, itulah perumpamaan umat pian disiksa oleh Allah, dia akan terus memukul kepalanya sampai pecah dengan batu. Inilah azabnya, siksanya bagi umat Nabi Muhammad yang mendengar azan tapi kada sembahyang. Ada sekalinya deh kabar nang kada nyaman jual di kita. Tadi kan kabar susu nyaman lah. Nah, kabar yang ini, yuk hina halus kita diri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya hina panas nih udah, lawas aku sudah, napas dua 12, bah, kaji Abdul Hamid ya, para tinting sudah ngopi, berarti ini tandanya tuh, misalnya punya lawan ulun malam Rabu sini kan. Ukurannya udah kan kopi sidin aja juga, bila kopi sidin linting anak habis itu ya sudah ikut sejam mana ini sidin sadar ulun tuh langsung Allah wa'alam bisawab aja sudah, masanya ulang Tuhan ini kata bagi lawat sih udah lain-lain itu kan sidin pertama ada yang jatah di rumah juga terlalu lawas kan kalau lagi beri jatah yang di rumah ya lah. Nah jadi kayak itu aja terpakang dah jatah di sini tuh ada juga tuh ya sudah paham aja tuh ya Allah karim. Bapak Ibu sekalian, terakhir Rasulullah SAW bersabda as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat, bedanya antara orang muslim dengan orang yang kada muslim itu di sembahyangnya aja. Hakunkah kita ini disamakan lawan orang yang kada muslim? Kada hakun kalau mau kita muslim ini tidak berdeta disamakan lawan orang kada muslim, maka ujian Nabi sembahyang membedakannya itu. As-salatu imaduddin tadi, salat itu tiang agama. Bila inya mendirikan salat, faman akamaha fakar akamatin, siapa yang mendirikan salat berarti inya menegakkan agama inya. Jadi agamanya itu tegak karena inya sembahyang. Wa man tarakaha, siapa yang ada sembahyang meninggalkan sembahyang, hadamadin, sama inya itu merobohkan, menghancurkan agamanya seorang. Kada orang non muslim lagi yang menghancurkan agama kita seorang. Bila kita kada sembahyang, hancur agama kita. Makanya umat Islam tuh mari dikumpulkan, disatukan, apa sebabnya? Kan sembahyang. Binya sembahyang bersatu tuh. Makanya cerminan persatuan umat Islam itu sembahyang berjamaah serentak dipimpin oleh satu imam. Binya rukuk bertahan, sujud bertahan. Itu kebersamaan di dalam salat. Tegak agama kita. Nyorong ngalahin kedua nih. Namun kita bersatu kayak mana bersatu sembahyangnya ada untuk agamanya. Lalu mudah diprovokasi, mudah diadu domba. Penting. Nah kedua, ujar Nabi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalat. Kaina di akhirat nang panambarian awal-awal dihisab oleh Allah amal kita di pada taat. Nama-nama aja amal tuh. Pada duluan dihitung oleh Tuhan karena adalah sembahyang. Idza wujida tamam. Bila didapati sembahyang kita itu tamam. Arti tamam itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya taguringan, subuh kalayuran. Berarti dua para ini. Ada tamam mengarahnya ini. Nang ada tamam ini aja. Idza wujidat tamam. Apabila didapati sembahyang seseorang nang fardu itu tamam di sisi Allah, qubila sa'iru amali, seluruh amalnya yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza wujida naqisa, apabila didapati sembahyang fardunya seseorang itu naqis, kurang, ada tamam, ruddan sa'iru amali, seluruh amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Maksudnya apa? Kita buru-buru anak meminta ganjaran kebaikan sholat, kebaikan sedekah kita,
kebaikan zikir kita, kebaikan salawatan kita, kebaikan kegiatan memperingati hari-hari besar Islam. Itu kan amal-amal kebaikan sunnah lainnya. Ini buru-buru dilihat. Kita memaulidan wani berjam-jam, tengah 2 jam, pingkar-pinggang. Sekalinya ada sembahyangan. Napa ini? Ini ngarannya mengutamakan yang ada lebih utama. Meninggalkan kewajiban, menggawi nang sunnah. Inilah orang nang gurur, orang nang tak tipu. Rugi kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, nih banyak juga terjadi gara-gara rewangan. Sembahyang wajib tadi. Ada apa-apa? Ada apa-apa? Kita mengeluarkan duit ratusan juta untuk walimatul urus. Tetapi di sana kita menciptakan sembahyang tak tinggal bagi saudara-saudara kita. Berdosa kita. Dosa kita ini sudah banyak. Pulang-pulang di bawah berdosa. Pulang. Oh iya kan. Udah burungnya anak-anak ilwahan. Ulangan sajadah itu. Sediakan baik pauduan. Sediakan mukana. Sediakan tapeh. Sediakan kopiah. Ingati saudaramu. Stop. Zuhur sudah tiba. Stop. Asar sudah tiba. Tuh baju pauduan. Tuh WC. Nak pamame, nak buang aja. Tuh tapi. Tuh mukana. Tuh sajadah. Kiblatnya sana. Sembahyang dulu. Aku ampun maaf ladang sanaku saudaraku berataan. Apabila Tuhan ikan pada bersembahyangan, ampun maaf kedosa aku diganti. Gara-gara aku boleh kemana sembahyang. Aku tak umpat sabar dosa juga. Masuk neraka mungkin aku berdahulu daripada ikam. Walaupun aku ahli ibadah. Ayo penting banget nih sembahyang ini. Penting banget, penting. Makanya Isra Mi'raj ini kada cukup diperingati setahun sekali. Ketika bulan Rajab pajak ada sabat bulan mestinya. Mengkawal lagi seminggu sekali mestinya. Amunnya kawal lagi saban hari mestinya. Apa? Sembahyang 5 waktu. Nah ini pentingnya sembahyang. Makanya Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang ini bukan perantara malaikat Jibril. Puasa malaikat Jibril datang lawan Nabi bawakan ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perkara puasa Jibril aja disuruh Tuhan. Jibril, sampaikan ayatku ini lawan kekasihku Muhammad agar dia menyampaikan kewajiban yang kuperintahkan kepada umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jibril, sampaikan kewajiban akan kuberikan kepada umatnya berupa apa? Untuk berhaji, untuk berzakat, semua pakai ayat Allah. Nah Allah lawan malaikat Jibril perintahnya. Tapi sembahyang pada gagampangan. Allah sendiri nama undang Nabi kita untuk menerima hadiah yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sembahyang. Inilah momen memperingati Isra Mi'raj ini. Tujuan kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita, wabil khusus ibadah sembahyang kita. Mudah-mudahan tak tinggal mulai hari ini selanjutnya ada meninggal lagi sembahyang. Terus kita diistiqamahkan oleh Allah di dalam ketaatan ibadah kepadanya dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Di sini aja namun sampaikan ampun maaf, minta halal, minta ikhlas, minta ridha dalam biar bertahan lahir batin dunia akhirat. Sebelum diakhiri ulun hendak ayu saluran buan dan buan kalau menghadiri judullah undangan ulun kami sabarataan pengurus yayasan, pengurus dewan guru, ustaz dan ustazah dan para wali santri sabarataan undang pian barataan insyaallah tanggal 6 Februari atau bertepatan 25 Rajab menuju 26 Rajab. Nah itu kami juga hendak mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin. Nah di samping rumah ulun. Nah kemudian sekaligus rumah awal abad dulu baru bisa kumpul nomor 19. Acaranya kayak bisa kumpul tiba asar hendak maghrib kita susun sajadah, borak sajadah, nang muat di musala dulu kan. Nah kada muat ya nang di teras-terasnya luas saja pesantren itu menang
5 dan 10.000 muat aja jemaah bersusun untuk dulukan orang sajadah muat aja insyaallah. Nah jadi kini kita baca yasin, Fatihah, tabarak sebelum maghrib tuh baca latih atas juga kayak bisa ngumpul Pak. Nah yang begitu buat maghrib, ba'diyah maghrib kita baca maulid habsyi juga. Untuk baca maulid habsyi, nah kita membaca tahlil, zikir nasyid, ditutup lawan 2 haul. Ibaratnya itu, nah baca Qurannya saya mungkin kari juga. Nah langsung aja kita guru tungkalnya, guru tungkal. Insyaallah guru tungkal tak ada tampilan riau. Nah jadi sini tuh kena insyaallah. Nah paling kita jam 11.10 kita berikan ada ini kita setengah 12an kan jam 12. Nah kayaknya kita rakas saja kita lah. Nah jadi bawa sejadah, bawa mukana, ibu-ibu lah. Nah kita khidmah wujud. Anggaplah itu sakumpul kedua. Nah itu aja. Aku nak tulah mana ya sakumpul. Sakumpul mana? Sakumpul kedua. Nah itu di mana dia tuato. Nah pada siapa udah guru dia. Nah udah. Makanannya dapat sapi insyaallah. Nah, dan pakam daging dari sapi. Amin. Amin. Banyak banget jujurnya kabulnya. Boleh saksi di Johjit bahari lagi masih jabat bupati. Nah, insyaallah di bupati Pulau Samosir. Di mata sapi jenal dua. Nah, itu pemimpin nama menyayangi umatnya dan negara, menyayangi masyarakatnya. Sapi kan berat maka akan emosi. Jadi katakan cadangan kan, jangan boleh kan itu ketiga itu ya. Mungkin ke sini saya kembali buku sakan bawa ke sana. Baru tahun lalu bisa sampai ini ke sana juga sebenarnya sini. Kabelnya kan sapinya pada kesembalian pun sakit baru lawan baru sakitnya itu cari anak sambalnya makan kalau kau sapi bukan disambali masaki ya Allah. Nah itu kan tunjuk sapinya orang berpikir kalau mau makannya nih makan sambal kayaknya bisa aja bawa urusan itu dari seorang niatnya kan cari pahala juga kalau ini mahal kalau guru kan kayak itu nah maksud kita dan biar kamu tulakan juga mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di dalam dunia, berkumpul juga sampai ke akhirat kelak nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala beserta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para awliya beserta guru kita Al-Arifillah Syekh Muhammad Syekh bin Abdul Ghani. Amin Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, bermaaf lahir batin dunia akhirat. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim.
عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا غفور اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا بوالد النبي خصوصا إلى روح العارف بالله الشيخ محمد سيد بن عبد الغني الفاتحة آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أوصل اللهم ثواب قراءتنا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آل كل وصحابة القربة وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا جميعا وأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح كل ولي والية لله بمشارق الأرض